Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KR, kali ini kita akan berbincang mengenai penyandang disabilitas. Sahabat KR mungkin pernah mendengar bahwa penyandang disabilitas adalah bagian dari komunitas masyarakat yang selama ini mendapatkan perhatian secara menyeluruh oleh seluruh lapisan masyarakat, warga negara yang lain, negara, bahkan seluruh pemerintahan Indonesia memberikan perhatian khusus kepada para penyandang disabilitas. Hingga saat ini sudah ada yang namanya Undang-Undang Penyandang Disabilitas tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Sahabat KR, tahukah kita bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain? Dan siapakah sebenarnya penyandang disabilitas itu? Untuk kita ketahui sahabat KR, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan secara satu, fisik, intelektual, 3, mental, dan sosialnya. Dalam jangka waktu yang lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungannya dapat mengakibatkan hambatan antar mereka dan mengalami kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh di tengah-tengah kemasyarakatan, serta sebagai warga negara, mereka akan memiliki hambatan dalam partisipasinya tersebut sesuai dengan ketentuan kesamaan hak. Penyandang disabilitas itu sebenarnya dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi. Artinya apa? Mereka mengalami kelainan ataupun kedisabilitasannya tersebut secara satu jenis. Ada yang 2 jenis atau bahkan lebih dari 2 jenis. Nah, kapan mereka itu dikatakan sebagai penyandang disabilitas? Mereka ini ditetapkan oleh tenaga medis yang memiliki kewenangan menentukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sahabat KR, kita sekarang lihat ya ragam penyandang disabilitas berdasarkan pasal 4 nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Sahabat KR, penyandang disabilitas yang pertama adalah penyandang disabilitas fisik. Kemudian yang kedua, penyandang disabilitas intelektual. Yang ketiga, penyandang disabilitas mental. Dan yang terakhir adalah penyandang disabilitas sensorik. 4 ragam inilah kelompok penyandang disabilitas yang diklasifikasi oleh undang-undang menjadi penyandang disabilitas di Republik Indonesia ini. Kemudian nanti diturunkan lagi akan terbagi menjadi penyandang disabilitas dewasa maupun penyandang disabilitas anak-anak. Jika penyandang disabilitas anak-anak, maka sering di dunia pendidikan disebut sebagai anak berkebutuhan khusus. Oke, sahabat KR, mari kita bahas satu persatu dari 4 ragam tadi ya. Sebelum kita nanti akan menginjak ke materi-materi yang berikutnya yang lebih substansial. Yang pertama adalah penyandang disabilitas fisik. Sahabat KR ketahui, penyandang disabilitas fisik adalah mereka yang terganggu fungsi gerak
baik itu motorik tangan, motorik badannya, motorik kaki, atau organ gerak yang lain, antara lain disebabkan oleh amputasi, kecelakaankah, penyakit tertentukah, kemudian ada lumpuh layuh yang selama ini kita mengenalnya dengan polio, ada kekakuan tersendiri di organ gerak tubuh seseorang, kemudian paraplegia. Paraplegia itu adalah mereka yang memiliki kelainan motorik geraknya bagian kanan dan kiri. Kemudian ada cerebral palsy. Cerebral palsy adalah mereka yang dari kecil mengalami kerusakan otak kecilnya sehingga mengganggu atau terganggunya motorik yang ada pada tubuh seseorang anak tersebut. Kemudian penyandang disabilitas fisik juga akibat stroke. Jadi jangan heran Bapak Ibu, Saudara KR, sahabat KR, teman-teman KR, dan teman sahabat disabilitas. Penyandang stroke itu juga menjadi bagian penyandang disabilitas jika dia relatif menetap. Kemudian yang berikutnya, mereka yang menderita kusta, akibat kusta, yang relatif menetap juga. Kemudian yang terakhir adalah penyandang disabilitas fisik. Di sini adalah mereka yang bertubuh kecil atau kretinoid. Sahabat KR, yang berikutnya, yang kedua adalah penyandang disabilitas intelektual. Apa itu penyandang disabilitas intelektual? Yaitu terganggunya fungsi pikiran seseorang karena tingkat kecerdasannya. Kenapa tingkat kecerdasannya? Tingkat kecerdasannya berada di bawah rata-rata. Dalam hal ini antara lain, mereka yang tergolong dalam lambat belajar, mengalami kesulitan belajar, kemudian disabilitas grahita. Sahabat KR, disabilitas grahita itu memiliki kecerdasan di bawah rata-rata yang diklasifikasi menjadi 3 kelompok. Mampu didik, mampu latih, dan mampu rawat. Dan yang terakhir adalah kelompok Down syndrome. Kelompok Down syndrome adalah sangat spesial, sangat istimewa para sahabat KR. Kenapa? Karena mereka memiliki karakteristik yang unik, memiliki tubuh yang cukup menarik, memiliki daya pikat bagi orang yang berinteraksi kepadanya sangat luar biasa, sehingga siapapun yang berinteraksi dengan para Down syndrome akan memiliki ketertarikan tersendiri kepada para penyandang disabilitas Down syndrome. Sahabat KR, yang berikutnya adalah penyandang disabilitas mental. Penyandang disabilitas mental akibat terganggunya fungsi pikir, fungsi emosi, dan perilaku. 3 fungsi inilah yang mengganggu atau menyebabkan seseorang dikatakan menjadi penyandang disabilitas mental. Yang pertama dikelompokkan sebagai psikososial. Psikososial terdiri dari mereka yang mengalami schizophrenia. Mohon maaf, kita lebih mengenal mungkin dengan sebutan orang yang gila, barangkali demikian. Kemudian ada kepribadian bipolar. Yang berikutnya mereka yang mengalami depresi berkepanjangan. Kemudian mereka yang mengalami gangguan kepribadian secara permanen. Ini semua termasuk di dalam kelompok psikososial. Sahabat KR, disabilitas yang berikutnya dalam kelompok disabilitas mental adalah
mereka yang mengalami hambatan dalam perkembangan. Bagaimana perkembangan seseorang itu berpengaruh pada kemampuan interaksi sosialnya. Dan ini banyak dialami oleh anak-anak yang sedang tumbuh serta berkembang. Mereka misalnya anak yang dalam klasifikasi autisme, mereka yang hiperaktif, ini semua termasuk dalam kelompok disabilitas perkembangan. Nah, dalam hal ini tentunya diperlukan upaya-upaya khusus bagi kita untuk menangani mereka. Sahabat disabilitas, sahabat KR, sahabatku semuanya. Penyandang disabilitas yang terakhir adalah penyandang disabilitas sensorik. Apa itu penyandang disabilitas sensorik? Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi panca indera seseorang. Contoh, tunanetra. Penglihatannya mengalami hambatan. Secara khusus, penyandang tunanetra itu terbagi menjadi 3 kelompok. Atau minimal 2 kelompok. Yang pertama, mereka yang tergolong dalam kelompok low vision. Masih memiliki jangkauan pandangan kurang lebih 6 meter. Masih kelihatan. Kemudian kelompok yang kedua adalah B2, yaitu adalah kelompok yang jarak pandangnya hanya berkisar 3 meter. 3 meter. Dan yang terakhir adalah total blind. Artinya seseorang yang mengalami hambatan penglihatan total. Tidak bisa melihat sama sekali, tidak bisa merasakan penglihatan sama sekali. Kemudian yang berikutnya yaitu penyandang disabilitas rungu wicara. Ini juga spesial bagi mereka karena mereka tidak bisa mengalami hambatan pendengaran maupun pembicaraan, tetapi saat ini sudah berkembang adanya sistem isyarat bahasa Indonesia, kemudian ada pemakaian bahasa isyarat yang sudah khusus, yang semuanya itu membantu mereka dalam mensosialisasi keberadaan para penyandang disabilitas rungu wicara. Sahabat KR, ragam penyandang disabilitas inilah yang mengawali perbincangan kita untuk mengenal para penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Kita akan lanjutkan kembali pada episode berikutnya secara khusus karakteristik dan ciri-ciri khusus para penyandang disabilitas ini supaya kita memiliki pengetahuan yang lebih luas, lebih lengkap tentang para penyandang disabilitas sehingga kita dapat memberikan kontribusi kepada mereka dan peduli kepada mereka dalam memberlakukan mereka sebagaimana mereka yang bukan penyandang disabilitas. Sampai jumpa sahabat KR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.